4 kontroversi Piala AFF U19 2022 yang mengguncang sepak bola Indonesia hingga ASEAN. Namun sebelum kita bahas, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Sepak Bola Indonesia, setiap hari. Empat kontroversi yang mengguncang pertandingan Piala AFF U19 2022 yang berlangsung di Indonesia. Entah kebetulan atau tidak, 4 kontroversi ini membuat Piala AFF U19 2022 menjadi semakin menarik diikuti, yang salah satunya memancing kemarahan supporter Timnas Indonesia U19. Berikut 4 kontroversi Piala AFF U19 2022 yang mengguncang turnamen sepak bola ASEAN. 1. Fans Indonesia nyalakan flare di stadion. Antusiasme tinggi supporter Indonesia dalam mendukung Timnas Indonesia U19 benar-benar di luar dugaan. Saking antusiasnya, stadion penuh saat Timnas Indonesia U19 melawan Vietnam. Chants dan yel-yel dukungan untuk Timnas Indonesia U19 bergemuruh sepanjang pertandingan melawan Vietnam di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Yang agak disayangkan adalah supporter Indonesia menyalakan suara atau flare di dalam stadion saat pertandingan berlangsung pada tanggal 2 Juli tahun 2022. Asap dari flare itu dianggap mengganggu pertandingan hingga memicu kritikan dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. 2. Wasit Indonesia tidak mengesahkan gol pemain Kamboja. Wasit asal Indonesia, Aprisman Aranda, disorot setelah membuat keputusan kontroversial saat Kamboja menghadapi Laos di penyisihan grup B Piala AFF U19 2022. Wasit berlisensi FIFA itu dianggap membuat keputusan keliru karena tidak mengesahkan gol pemain Kamboja di menit ke-76. Dalam laga yang digelar Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 di Stadion Madia, Senayan, Aprisman Aranda tak mengesahkan gol yang dicetak pemain Kamboja dari tendangan jarak jauh ke gawang Laos. Bola hasil tendangan pemain Kamboja itu menghantam mistar gawang Laos dan memantul masuk melewati garis gawang tapi keluar lagi. Kamboja akhirnya kalah 1-2 dari Laos. 3. Dugaan sepak bola gajah. Pertandingan Thailand U19 vs Vietnam U19 dituding melakukan praktik sepak bola gajah dalam laga terakhir grup A, Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022. Kedua tim bermain imbang 1-1 yang membuat Timnas Indonesia tersingkir secara menyakitkan. Timnas Indonesia menjadi korban aturan head-to-head yang memupus peluang ke semifinal Piala AFF U19 2022. Dalam laga yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga, pemain kedua tim sama-sama mengulur waktu setelah kedudukan 1-1 hingga pertandingan selesai. Para pemain hanya passing tanpa ada keinginan melakukan serangan. Bahkan kedua pemain pura-pura jatuh di lapangan dengan alasan kelelahan. 4. Tuntutan mundur skuad Garuda dari AFF pindah ke Oseania yang tidak ada Piala AFF. Desakan supporter ke PSSI wajib mengalihkan fokus untuk pindah, mendaftar ulang jadi anggota Konfederasi Sepak Bola Oseania (OFC). Di OFC tidak ada Piala AFF, yang tampaknya terindikasi cuma jadi ajang adu curang dalam kawasan internal sebatas ASEAN. Kalau Indonesia masuk ke OFC akan otomatis menjadi unggulan ke-7. Dari 11 anggota OFC itu tersedia 1 jatah Piala Dunia melalui tahap play-off antar konfederasi. Pada fase kualifikasi akhir dengan kemungkinan melawan salah satu tim asal Asia, Eropa, Afrika, Amerika Latin atau Amerika Tengah. Prioritas kesibukan federasi kita selama ini menyiapkan target juara Piala Suzuki dan medali emas SEA Games. Itu seperti 2 jebakan yang membuat Indonesia terus terpuruk dalam peta kecil sebatas Asia Tenggara. Sementara hasil capaian di ajang yang lebih prestisius Piala Asia, Olimpiade, dan Pra-Piala Dunia senantiasa babak belur hancur. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga.